Om Swastiastu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan LKM 3. Pertama, perkenalkan, nama saya Ketut Cindy Pratini dengan NIM 2011-031172 Program Studi PGST Universitas Pendidikan Ganesha. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Konsep Hindu mengatakan bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmaninya adalah badan tubuh manusia, sedangkan rohani merupakan hakikat Tuhan yang abadi kekal yang disebut dengan Atman. Jelaskan maksud perbedaan antara keduanya. Jawaban saya, kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang diperlukan untuk tubuh seperti olahraga, sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan iman seperti sembahyang atau berdoa. Pertanyaan kedua, jelaskan tujuan hidup manusia menurut agama Hindu. Jawaban saya ada 4 tujuan hidup. Yang pertama, dharma. Dharma berarti agama untuk atau kewajiban. Pertama-tama, manusia haruslah menjadi manusia beragama. Yang kedua itu arta. Arta artinya materi atau secara sempit disebut uang. Secara luas arta diartikan sebagai keberhasilan atau kesuksesan. Yang ketiga itu kama, dalam arti sempit dimaksud kesenangan karena aktivitas seksual. Yang terakhir itu moksa. Jadi kebutuhan raga dan jiwa kita harus terpenuhi secara seimbang. Agama Hindu sama sekali tidak mengajarkan pemeluknya untuk mengabaikan dunia. Pertanyaan yang ketiga, tugas dan kewajiban sebagai manusia Hindu. Jawaban saya, tugas dan kewajiban sebagai manusia Hindu yaitu melaksanakan niatnya dengan tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Karena kita sebagai umat manusia lahir ke dunia ini sudah membawa hutang yang disebut rirna, di mana hutang-hutang tersebut harus dibayarkan. Sebagai manusia Hindu, tugas dan kewajiban itu contohnya seperti rajin sembahyang, menjauhi larangan Tuhan, mematuhi nasihat orang tua, mengabdi kepada guru. Pertanyaan keempat, dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 3, di antara beribu-ribu manusia hanya segelintir orang berjuang untuk kesempurnaan. Di antaranya yang berjuang dan sukses belum tentu seorang pun mengenalku secara benar. Apa makna sloka Bhagavad di atas? Jawaban saya, seorang yang benar-benar berdedikasi kepadanya secara lahir dan batin atau secara total itu dapat hitung sejumlah dengan jari. Karena biasanya manusia itu lupa mengapa ia dilahirkan di dunia ini, yang menjadi ajangnya untuk mencapai Yang Maha Kuasa. Manusia kemudian tenggelam dalam ilusi sang maya, dan begitu ia sadar maka terasa perjuangannya ke arah Yang Maha Kuasa menjadi sulit. Tetapi secara perlahan dia pasti kalau ia penuh iman, maka betapapun terjalannya perjalanan ini, ia akan dituntutnya dengan baik dan suatu saat pasti ke tujuan yang abadi ini. Bahkan para dewa-dewa pun ingin menjadi manusia karena hanya dengan mengalahkan raga beserta seluruh indera-inderanya sejalan seseorang dapat mencapainya, sedangkan dewa-dewa itu tidak memiliki raga. Manusia yang memiliki raga malahan menyalahgunakan raga ini dan melakukan nilai-nilai luhur yang sesungguhnya dari kehidupan yang dikaruniakan olehnya kepada kita semua. Seyogianya lah kita memuja dan berdedikasi kepadanya dan menjauhi nafsu-nafsu duniawi ini yang makin lama makin menjerumuskan seseorang ke dalam lembah dan tak ada ujungnya. Pertanyaan kelima, arta merupakan kebutuhan pokok manusia. Arta dalam hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan psikologis lainnya. Dan semua manusia keagamaan pun tidak terlepas dari kebutuhan arta ini. Jelaskan menurut Anda bagaimana konsep arta ini hubungannya untuk mencapai moksa. Menurut saya, sebenarnya harta itu bukanlah merupakan tujuan utama, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, karena tujuan agama Hindu adalah mencapai kesejahteraan jasmani rohani di dunia dan di akhirat, dan terakhir bertujuan mencapai moksa, itu kebahagiaan abadi, kebebasan sejati, dan kemanunggalan Atman dengan Sang Yang Widi. Pertanyaan ke-6, jelaskan satu contoh komponen Pancasrada. Jawaban saya, konsep Pancasrada merupakan suatu kesatuan yang utuh di mana suatu dengan yang lainnya tidak boleh terpisahkan, karena merupakan kepribadian umat Hindu secara utuh, baik secara selaras, serasi, dan seimbang sesuai dengan jiwa Pancasrada. Contohnya itu seperti kita sebagai umat Hindu harus percaya adanya Tuhan, percaya dengan adanya Atman atau jiwa manusia, percaya dengan karma pala, percaya adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali, dan percaya dengan adanya moksa atau kebahagiaan tertinggi yang merupakan tujuan akhir manusia, sehingga dengan memahami dan meyakini Pancasrada secara utuh.
Pertanyaan ketujuh, Brahman artinya umat Hindu percaya dan yakin akan adanya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Berikan contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban saya, contoh yaitu melaksanakan persembahyangan pada hari raya besar umat Hindu, tersandia 3 kali sehari, membaca bacaan-bacaan suci atau Bhagavad Gita, selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan seperti sebelum tidur, sebelum makan, dan yang lainnya. Pertanyaan ke-8, jelaskan dan berikan contoh Atman, artinya umat Hindu percaya dan yakin bahwa ada percikan-percikan ketuhanan yang bersemayam dalam diri setiap makhluk hidup yang disebut Atman. Jawaban saya, Atman dianggap sebagai percikan terkecil dari Tuhan, di mana Atman merupakan sesuatu yang tidak terpengaruh dengan sifat keduniawian, sehingga Atman tidak terikat dengan adanya sebuah istilah yang disebut dengan Panca Mahabhuta atau penyusunan alam semesta. Salah satu contoh dari Atman adalah proses kehamilan seorang ibu. Anak yang akan dilahirkan dari si ibu itu mendapat percikan dari Tuhan yang disebut dengan Atman, dan kemudian menyebabkan si anak tersebut menjadi hidup dan dilahirkan dalam keadaan polos atau tak berdosa. Pertanyaan ke-9, sebutkan sloka dalam kitab suci Hindu yang menyatakan bahwa karma pala itu adalah salah satu serada yang penting dalam agama Hindu. Jawaban saya, kitab Saramuscaya sloka 7, yang isinya apan iking jana mangke pagawayang sa Subha karma juyaya ikang ri pena pabuktian karma pala ika. Kalingannya ikang subha karma mangke ri pena ika an kabukti palanya. Ri pegatni kabuktiannya mangjanma taya muah tumuta wasaning karma pala wasane ngaraning sangkare turahning ambe matre ya tinutning paribases swagacyuta narakasyuta kunang ikang subha karma ri pena tanpa pala ika matangyan mangke juga pengponga subha karma, yang artinya terlahir sebagai manusia adalah kesempatan untuk melakukan perbuatan baik dan jahat yang hasilnya akan dinikmati di akhirat. Apapun yang diperbuat dalam kehidupan ini, hasilnya akan dinikmati di akhirat. Setelah menikmati pahala akhirat, lahirlah lagi ke bumi. Di akhirat tidak ada perbuatan apapun yang berpahala. Sesungguhnya hanya perbuatan di bumi inilah yang paling menentukan. Pertanyaan terakhir, bagaimana dengan konsep punarbawa? Artinya umat Hindu percaya dan yakin bahwa setiap manusia akan mengalami kelahiran kembali, padahal kita tidak pernah ingat kelahiran yang dahulu. Jawaban saya, dikenalnya konsep punarbawa atau reinkarnasi menjadikan manusia penasaran untuk mengetahui kehidupan mereka di masa lampau. Umumnya setiap menjelang pergantian tahun, masyarakat disibukkan dengan meramal kehidupan mereka yang akan datang. Keinginan seseorang untuk mengetahui kehidupan masa lampaunya menjadi kunci utama untuk mengetahui karma-karma yang harus mereka jalankan di kehidupan sekarang. Dapat dibayangkan apabila setiap manusia mampu mengingat kehidupan sebelumnya, kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan yang pasti memiliki satu benang merah yang menyebabkan mereka harus menjalani reinkarnasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan Parma Santi. Om Santi 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 Om.